banget karena memperingati 25 tahun BUMN. Ini ternyata BUMN ini bakalan menggelar satu event yang seru banget. Besok sahabat Tidar, Jalan Sehat bareng sama BUMN hari Minggu 5 Maret 2023 mulai jam setengah 6 pagi sampai selesai ya di lapangan Rindam Kota Magelang. Dan untuk membahas kegiatan yang akan digelar besok sekaligus seperti apa gegap gempita 25 tahun Kementerian BUMN ini mengabdi untuk negeri. Untuk siang hari ini senang banget kita udah mendatangkan ini orang BUMN juga nih yang sepertinya nanti akan membanjiri informasi ke sahabat Tidar ya. Ada dari Asisten Vice President Business area Yogyakarta untuk Pegadaian. Selamat siang Pak Winarta. Selamat siang Mas. Sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana nih lapangan Rindam udah dicek nih Pak hari ini? Lewat foto dulu. Oke. Besok ceknya besok. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, lancar ya Yogyakarta Magelang ini udah bolak-balik terus atau gimana Pak? Lancar, sering Jogja Magelang bahkan Semarang Mas. Oh sampai Semarang sering juga melewati kota Magelang ya pasti. Tapi yang jelas ini Pegadaian juga menjadi salah satu yang terlibat gitu dalam gelaran 25 tahun Kementerian BUMN Jalan Sehat besok ya Pak? Betul, betul Mas. Oke, karena Pegadaian ini juga termasuk anak usaha dari BUMN juga ya? Iya, jadi kita sekarang sudah holding sama PT Bank Rakyat Indonesia sama PNM Oke. PT Pegadaian ini. Namun untuk operasionalnya kita masih secara mandiri melaksanakan operasional di PT Pegadaian sendiri. Oke. Dan untuk event hari Minggu besok, betul, itu kita sudah mempersiapkan dengan daya upaya dengan kondisi yang semaksimal mungkin. Betul. Tentunya untuk masyarakat Kota Semarang. Magelang Pak. Iya. Mohon maaf, saya koreksi. Masyarakat Kota Magelang. Betul. Itu untuk bisa bersama-sama jalan sehat, bersama-sama dengan karyawan-karyawati BUMN juga, sehingga nanti terjadi kolaborasi, interaksi lebih dekat. Betul. Dengan masyarakat. Utamanya adalah menjadikan budaya sehat khususnya untuk masyarakat Kota Magelang. Oke, ini penting banget nih, banyak yang nanya, kenapa di Magelang baru sekarang ini Pak? Oh iya. Iya kan? Ya udah lama banget BUMN nggak ke Magelang nih. Ini memang secara maraton nih kebetulan Mas. Nanti mungkin event selanjutnya mungkin bisa juga. Nah, ini secara maraton di seluruh Indonesia. Karena ini adalah bagian dari instruksi dari Kementerian BUMN untuk menyelenggarakan di masing-masing kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Dan topiknya atau konsepnya adalah konsep estafet obor BUMN. Apa itu estafet obor BUMN? Ini menarik sekali nih. Ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu akan dilaksanakan seperti hari Minggu besok. Ya. Itu secara simbolis nanti obor ini akan diserahkan dari Kementerian BUMN kepada pejabat di daerah masing-masing. Dan itu berantai dari Sabang sampai Merauke, sehingga nanti Pak apabila semua sudah selesai seluruh Indonesia, itu akan menjadi momentum penting bagi Kementerian BUMN dan jajarannya di bawahnya, termasuk kita PT Pegadaian, Persero, PT Pegadaian. Nah, ini maksudnya supaya masyarakat lebih mengetahui, lebih dekat bahwa BUMN ini yang motonya berbakti untuk negeri ini betul-betul memang kita ingin concern untuk melayani masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kelas, mendorong untuk meningkatkan kelas. Artinya begini, tadi misalkan usahanya yang dari mikro masuk ke usaha kecil kemudian ke menengah ke besar. Jadi sama-sama meningkatkan perekonomian, tentunya secara umum perekonomian masyarakat kota maupun secara umum ya perekonomian Republik Indonesia ini. Oke, berarti besok hari Minggu tuh hampir satu nasional ya Pak ya, Sabang sampai Merauke semuanya jalan sehat bareng BUMN ini. Atau ada agenda-agenda yang lain? Agendanya memang beda-beda. Besok itu ada kalau di Jawa Tengah itu Magelang dan Purworejo. Namun untuk hari-hari Minggu yang sebelumnya itu sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan BUMN yang lainnya di kota maupun kabupaten. Itu sudah dilaksanakan. Untuk Magelang sendiri bakalan ada jalan sehat ini Pak ya. Infonya sudah membludak, ini anti partisipan dari masyarakat nih. Tepuk tangan dulu dong buat BUMN nih. Karena ini masyarakat Magelang bisa dibilang udah lama banget nih nggak ada acara bareng sama BUMN kan Pak. Saya melihat
masyarakat Kota Magelang ini sudah terbiasa dengan olahraga, kelihatannya begitu ya. Betul. Baik itu goes, sepeda ya, kemudian mungkin jogging gitu. Karena kan fasilitasnya banyak Mas. Banyak. Di Rindom luas, terus belum di tempat-tempat lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Magelang. Nah ini kan momentum mungkin yang berbeda dengan kebiasaan sebelumnya, sama-sama olahraga, tapi bersama kita untuk sama-sama jalan sehat. Jaraknya juga nggak terlalu jauh kan. Yang penting kita bisa menikmati hiburan di lapangan Rindam. Betul. Tentunya kami juga membagikan door prize untuk masyarakat yang beruntung. Oke. Ini kurang lebih berapa jaraknya Pak? Berapa kilometer jalannya? Kalau kita sepakati kemarin hanya 3 kilo, artinya 1,5 pp ya, 1,5 kilo pulang pergi. Tapi yang jelas ini yang paling menarik adalah ini nih opening act-nya juga. Ada dimeriahkan oleh infonya karena ini acara di Magelang untuk rakyat Magelang, yang ngisi acara juga orang-orang Magelang yang sudah menasional ya Pak infonya. Iya betul. Jadi nanti kita sudah kerjasama dengan salah satu event organizer dan akan menampilkan Octave Band itu dari Kota Magelang Mas. Betul. Di situ yang mungkin masyarakat Kota Magelang juga sudah mengerti lah begitu ya dengan Octave Band ini. Kemudian ada untuk artis pendukungnya adalah Diki sama Mbak Anet Kuswoyo ya. Iya. Jadi yang cukup udah dikenal sama masyarakat Kota Magelang. Jadi sama-sama untuk menghibur masyarakat Kota Magelang. Siap goyang lah intinya besok itu ya Pak ya. Kemudian yang paling menarik juga hadiah-hadiahnya nih Pak. Dari BUMN ini sudah menyediakan apa saja yang bakalan dibagi ke masyarakat yang infonya sudah membludak ini Pak? Ya kalau hadiah utama kemarin saya melihat ada sepeda motor listrik. Betul. Unitnya nggak tahu 2 atau 3 itu. Kemudian nanti ada TV, kulkas, kemudian sepeda ontel, dan peralatan yang lainnya. Tentunya yang bermanfaat bagi yang beruntung Mas, karena ada keterbatasan. Iya betul Pak. Tapi ini yang terpenting juga untuk yang pendaftaran nih Pak. Gimana nih Pak? Karena mungkin ada yang baru tahu gitu ya. Sosialisasinya dia mungkin jarang banget ngelihat sosmed, tahu-tahu oh ini ada nih jalan sehat bersama BUMN. Gimana nih Pak untuk masyarakat yang mungkin meskipun hari ini ya Radio Tidar senang banget ini ada Pak Winarta sudah menyiapkan ada 10 untuk sahabat Tidar yang mendengarkan kita. Silakan sahabat Tidar bisa ketik aja di WhatsApp Pegadaian spasi nama, spasi usia, spasi alamat, langsung dikirim ke 0878 0878 9430 atau kita juga sudah live di Instagram. Pak Winarta boleh lambaikan ke kamera Pak, menyapa masyarakat yang lagi nonton. Ini sahabat Tidar yang lagi live di Instagram juga boleh ketik Pegadaian, spasi nama, spasi alamat, spasi umur ya. Nanti kita akan bagi 10 tiket dan juga nanti akan berkesempatan mendapatkan kaos juga Pak. Iya, ada kaos, ada snack Pak. Ada snack juga. Kalau mau makan Indonesia Mas, kalau mau makan siang itu di sana ada UMKM. Betul. Binaan dari Pegadaian juga yang memang kita sediakan di sana. Oke. Artinya kalau mau kurang dari snack ini masuk bisa. Ada full UMKM di sana ya. Jadi sahabatnya boleh langsung kirimkan tadi datanya, dikasih depannya Pegadaian dulu. Spasi nama, spasi umur, spasi alamat. Nanti kita akan kasih 10 tiket kemudian snack dan juga kaos di akhir acara. Kemudian Pak, ini yang terpenting selain tadi ada opening act, ada UMKM, itu ada apa lagi Pak selama kegiatan? Kalau di kegiatan utamanya kan hiburan ya. Betul. Jadi setelah jalan registrasi dulu di pagi hari, mulai 5:30 ya, 5:30 sampai jam mungkin 6 atau 6:30 nanti. Tapi jangan sampai gini, imbauan kami, jangan sampai numpuk, supaya registrasinya juga kita sudah mempersiapkan personil untuk melayani registrasi sekaligus membagikan kaos dengan snack. Namun kalau bisa ya yang ada yang pagi, kemudian selisih 15 atau 30 menit itu datang lagi gitu. Kalau tiba-tiba membludak di sana kan nanti ya kita udah siapkan sih untuk yang melayani. Tapi baiknya begitu. Tapi cara ngaturnya gimana? Nah ini Mas. Nah ini intinya jangan sampai di jam yang sama gitu lah ya. Betul. Malah justru lebih pagi karena di sana ada booth Pegadaian juga pastinya Pak. Ada ya. Ada booth Pegadaian. Kemudian ada tenda untuk melayani registrasi itu ada kalau nggak salah ada 2 atau 3 tenda nanti dibagi 4 sisi. Nanti ada 4 sisi ini ada masing-masing
petugas teman-teman kita yang melayani registrasi tadi yang saya sampaikan. Ada yang sudah langsung nanya Pak, yang belum dapat tiket, apakah ada tiket on the spot? On the spot nggak ada. Nggak ada ya. Jadi monggo aja ke radio. Tidak ya. Kita tinggal. Masih ada tuh Mas? Masih ada. Infonya Mbak Dewi masih ada, tapi nanti tinggal terbatas banget gitu. Berarti kalau yang misalkan belum dapat tiket Pak, mau ikutan cuman mengayu Bagio aja, apakah tetap bisa atau bagaimana? Ya menurut saya nggak apa-apa sih, cuman cuman gini Mas, untuk dokumentasi kalau banyak yang blondeng kan kurang bagus ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau hanya 10 atau 20% dari total kalau mau ikut jalan. Tapi yang jelas segera cek aja informasinya ke Radio Tidar cepat-cepatan, karena saya juga kurang tahu Pak tinggal berapa, karena kemarin banyak banget yang udah masuk ke sini Pak pada nanyain. Ini kan sudah sementara ditutup kalau sellingnya ya. Sudah mungkin besok dibuka lagi mungkin. Nanti rencananya rekan-rekan dari panitia akan melakukan rekapitulasi dulu. Betul. Sejauh mana sampai dengan sore hari ini. Kemudian kalau memang kuotanya masih ada, nanti besok bisa keluar, buka lagi linknya. Oke, semoga sih ada ya. Semoga ada untuk tiket on the spotnya. Jadi sahabat Tidar besok silakan ingat 5:30 pagi langsung standby yang sudah dapat tiket juga di lapangan Rindam. Ini mungkin ada tips Pak, besok persiapan apa untuk yang udah punya tiket nih Pak? Kalau persiapan saya kira yang pasti satu, dress code olahraga, gitu Mas ya. Pakai sepatu olahraga. Kemudian kalau sepatu olahraga termasuk kostumnya. Kalau kaos yang pasti dipakai dong. Gitu kan. Kita sudah menyediakan, penting untuk keseragaman. Nanti pendokumentasian juga bagus, itu kan. Bahannya juga keren Pak, kaosnya Pak. Keren ya. Bahannya keren. Terus di depannya kan ada tulisannya akhlak gitu ya. Betul. Akhlak itu adalah salah satu bagian dari corporate budaya perusahaan dari masing-masing seluruh BUMN, termasuk pencanangan dari Kementerian BUMN itu. Semuanya memang secara moral tuh bagus semuanya ya. Dan terpenting juga nih artis paling utama Pak Menteri BUMN, apakah juga dilaporkan akan rawuh Pak? Kalau secara informasi saat ini belum dapat secara pasti. Namun secara pasti nanti dari perwakilan kementerian tentunya ada yang hadir. Informasi lagi, Bapak Wali Kota dipastikan hadir. Wah, itu juga penting juga sih ya, untuk sahabat Tidar juga sudah lumayan banyak nih yang sudah bergabung. Tapi kita masih mengundang untuk yang masih kepengen banget mendapatkan tiket, kita sediakan 10 hari ini. Silakan ketik aja Pegadaian, spasi nama, spasi umur, spasi alamat. Langsung dikirim ke WhatsApp 0878 Nanti kita di akhir acara akan bagi sekaligus nih. Habis ini Pak Winarto sudah siap ya Pak, apa itu Pegadaian, promo Pegadaian, dan ternyata di Pegadaian juga melayani kredit KUR. KUR juga. Nah, nanti kita akan jawab sama-sama, terutama untuk yang lagi membutuhkan cuan ya, merapat di sini. Habis ini kita akan sudah kembali. Tetap di 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2023. Stay healthy. Masih di Tidarnesia Take Over ya. Kita masih bersama dengan BUMN yang besok bakalan punya gawe gede ya, hari Minggu 5 Maret 2023. Jalan Sehat memperingati 25 tahun Kementerian BUMN bersama BUMN menuju Indonesia Sehat. Kita juga masih ditemani oleh Pak Winarta selaku Asisten Vice President Business untuk PT Pegadaian Area Yogyakarta. Masih semangat Pak Winarta? Ya masih Mas. Ini kayaknya nggak tidur ini Pak ya, hari-hari menuju 5 Maret. Supaya sukses nanti di hari Minggu. Dan harapannya mohon doanya kepada masyarakat Kota Magelang supaya hari Minggu tidak turun curah hujan di pagi hari. Ini kayaknya aman sih Pak, ini udah mulai gerah ini. Ini udah gerah nih Pak ya. Masih ada satu pertanyaan barusan masuk dari Hendra di Secang, boleh dijelasin lagi Pak gimana dapat tiket dan penukarannya? Saya kok masih bingung. Ya, jadi kalau sudah dapat tiket, nanti Bapak atau Ibu atau Mbak atau Mas itu datang langsung ke lokasi. Kemudian di sana sudah kita sediakan 3 tenda kalau nggak salah. Itu untuk semua di sana adalah yang melayani untuk registrasi ulang. Nanti di lokasi akan diberikan kaos, kemudian snack, kemudian nanti kupon ini dimasukkan, kupon undian itu dimasukkan pada saat jalan, di pertengahan jalan.
begitu. Jadi seperti tadi kaosnya di sana. Terus ada pertanyaan lagi mungkin Mas. Iya. Terus nanti gantinya gimana kan gitu kan. Kita udah siapkan satu bilik gitu ya. Jadi gantian nanti kalau memang harus dilepas yang kaos yang dibawa ke lokasi, nanti ada bilik yang tertutup, nanti bisa untuk ganti di lokasi. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Lita. UMKM yang mau ikutan nimbrung apakah juga masih diperbolehkan? Bagaimana mekanismenya? Kalau UMKM coba nanti saya konfirmasi dulu ya. Karena kemarin sudah ada 7 kalau nggak salah, 7 dari Kota Magelang dan Muntilan. Itu utamanya memang yang bentuknya kita sarankan untuk yang makanan. Karena untuk menyediakan peserta kalau pada saat snacknya sudah habis, pada saat finish itu masih ada bisa melihat-lihat di lokasi sambil pembagian door prize itu melihat di lokasi untuk bisa membeli langsung mitra binaan kita. Terima kasih Nana di Temanggung lagi streaming. Harga tiket berapa Kak? Bisa dapat tiketnya di mana? Sepertinya kok meriah sekali kalau BUMN. Tiketnya gratis. Tiketnya gratis Nana ya. Hanya cepet-cepetan aja. Iya. Datang ke radio. Tidar. Dan ini infonya udah tinggal dikit banget. Jadi Nana kamu langsung aja ketik Pegadaian, spasi nama, spasi umur, spasi alamat. Kita cuma butuh 5 orang. Nanti masing-masing kita akan kasih 2 tiket untuk besok bisa ikutan jalan sehat bareng BUMN. Dari Kina, Kak diulang dong rutenya mana aja. Saya udah dapet tiket, penasaran mau ketemu Pak Erick Thohir besok, udah dikonfirmasi nggak rawuh ya Pak? Belum pasti. Tapi kalau tidak hadir tentunya nanti ada perwakilan dari sana. Cukup lihat fotonya aja. Iya loh. Kina mah kamu tinggal follow sosial medianya Pak Erick Thohir aja gitu ya. Atau mungkin Pak Winarta mau di follow juga nggak apa-apa. Besok foto sama Winarta. Di sana kan ada booth untuk foto. Tentunya ada fotonya Pak Erick Thohir di situ. Monggo aja kalau memang kangen atau memang menjadi apa Mas namanya? Penggemar itu apa istilahnya? Fan. Menjadi fan-nya Pak Erick Thohir nanti bisa foto dulu. Nanti sewaktu-waktu ke Magelang nanti bisa. Tapi yang jelas itu komplit ya, berarti untuk refreshment-nya ada, kemudian OOTD untuk foto booth juga ada, komplit yang udah disiapin sama BUMN nih. Dari Andi di Cacaban, ini besok jalan santai saja atau ada sepeda santainya juga? Boleh bawa sepeda nggak Pak? Sebaiknya jalan santai ya, karena konsepnya kan memang jalan santai ini, jalan santai sehingga yang untuk goes sepeda itu ya sementara ntar dulu, parkir dulu. Jalan-jalan dong, ya kan? Kita jalan-jalan aja menikmati Magelang, toh juga cuman berapa tadi Pak? 3 kilo ya 3 Pak? kilo. 3 kilo. Udah PP, 3 kilo PP. Yang penting kan goyang sama hadiahnya. Boleh diulang lagi Pak, hadiahnya apa aja yang diberikan kepada masyarakat Magelang yang beruntung? Iya. Hadiahnya seperti yang disampaikan di iklannya dari dari Radio Tidar tadi. Ada sepeda listrik, sepeda motor listrik. Kemudian ada sepeda goes. Iya, sepeda lipat. Kemudian ada TV. Betul. Ada kulkas, ada elektronik yang bermacam-macam elektronik. Mesin cuci, handphone, ada rice cooker juga, ada dispenser. Betul. Ini Lita sudah terjawab ya, hadiahnya banyak nggak Kak? Semoga besok aku dapat. Kurang lebih berapa sih Pak totalnya? Total kurang lebih ya. Iya. Sekitar 70. 70-an tuh. 70-an juta maksudnya. Kurang lebih loh Mas. Iya. Lumayan tuh Lita. Jadi selamat untuk yang udah dapat tiket. Sekali lagi yang belum dapat tiket segera aja ketik ke WhatsApp ya 0878 0878 9430. Ketiknya Pegadaian, spasi nama, spasi umur, spasi alamat, spasi nama, umur, alamat, udah itu aja. Nanti kita akan bagi di akhir acara 5 orang yang masing-masing mendapatkan 2 tiket. Oke, tadi kita udah sempat singgung ya, Bapak Winarta ini selaku Asisten Vice President dari Bisnis Area Yogyakarta untuk PT Pegadaian. Boleh dijelaskan ke masyarakat nih Pak, mungkin yang belum tahu atau mungkin tahunya Pegadaian itu adalah tempat untuk ngegade doang. Apa sih Pak PT Pegadaian itu? Dan PT Pegadaian itu udah cukup lama ya Mas ya, kan udah mulai sebelum merdeka 1901 sudah ada namanya Pansop. Kemudian menjadi perusahaan jawatan, kemudian sampai sekarang menjadi perusahaan perseroan gitu ya. Nah, untuk
fitur produk memang sekarang sudah beraneka ragam. Kalau dulu mungkin hanya gade aja. Iya, pegadaian cuma gade doang. Gade aja, gade itu artinya bawa barang kalau itu bersertifikat berarti komplit seluruh sertifikasinya. Kalau motor ya BPKB, kendaraan itu dititipkan, kemudian mendapat pinjaman sesuai dengan taksasinya dari pegadaian, kemudian diangsur selama 120 hari. Itu bisa bulanan, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa akhir 120 hari, di akhir jatuh tempo bisa. Atau hanya dibayar bunganya. Sewa modalnya kalau dibayar sewa modalnya, nanti otomatis akan perpanjang 120 hari ke depan. Itu yang gade. Terus apa yang bisa digade ya intinya barang-barang yang ada nilai jualnya, itu aja ya. Apa aja bisa sepanjang ada nilai jualnya di masyarakat umum. Nah, kemudian yang kedua ini produk yang berbasis fidusia. Fidusia itu adalah produk yang mana kita memberikan uang pinjaman, kemudian jaminannya adalah surat sertifikat. Sertifikat tanah bisa, BPKB bisa, kemudian ya dua hal itu yang sesuai dengan basically fidusia tadi. Jadi kalau kita nyebutnya sekolah ya Pak ya. Kalau sekolah yang gade. Yang gade. Nah, kemudian apa nih Pak yang membedakan pegadaian dengan mungkin tempat peminjaman modal yang lainnya Pak, atau bank contohnya? Sebetulnya kalau yang contoh ya perbankan itu ya sama, kita yang perbankan kan basically-nya fidusia. Kita basically-nya fidusia ada. Tapi perbankan ada basically-nya yang lain, kemudian ada. Kalau kita dengan yang sama dengan perbankan itu fidusia. Hanya mungkin yang membedakan adalah fitur-fiturnya aja sih. Fitur-fiturnya, kemudian mungkin tingkat sewa modalnya tadi. Kemudian model pinjamannya itu yang membedakan di situ sebetulnya dengan perbankan. Tadi juga sempat disebut tentang ada pembiayaan multiguna dari pegadaian. Itu boleh dijelaskan apa itu Pak? Kalau multiguna sebetulnya ini kan kalau salah satu fitur basically fidusia ya itu kan ada pinjaman dengan jaminan BPKB misalkan kendaraan roda 2 atau 4. Kemudian masyarakat ini harus yang mengajukan pinjaman itu harus punya usaha mikro kecil, mikro kecil atau menengah boleh asal punya usaha. Kemudian ada jaminan BPKB-nya saja, kendaraannya masih bisa dipakai. Nah, kalau ada pertanyaan berapa sih uang pinjaman yang diperoleh, tentunya kita harus melihat dari repayment capacity-nya, jadi kemampuan bayarnya dengan usaha yang ada dari calon yang mengajukan pinjaman gitu ya. Nah, nanti terus kemudian dikaitkan dengan jaminannya. Katakanlah jaminannya, ini nilainya jaminannya 50 juta, kemudian kemampuan bayarnya bisa sebulan 36 bulan itu tercover dengan kemampuan bayarnya, artinya bisa sampai dengan 36 bulan, misalkan seperti itu, salah satu contoh seperti itu. Kalau untuk plafonnya mulai berapa sampai ke berapa Pak? Tadi yang dipertanyakan Mas tadi kan multiguna. Nah, multiguna ini bedanya begini, kalau tadi yang saya sampaikan adalah untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah, kalau multiguna adalah untuk karyawan. Nah ini nih Mbak Dewi. Bisa ya kita berarti ya Pak ya, nggak ada usaha tapi karyawan ini. Untuk karyawan yang berpenghasilan tetap itu tapi tetap jaminannya ada BPKB kendaraan. Nanti diangsur sampai dengan 36 bulan. Nah itu pertanyaannya, plafonnya mulai berapa sampai berapa Pak? Kalau plafon tergantung kembali ke repayment capacity-nya. Repayment capacity-nya katakanlah per bulan ada penghasilan setelah dikurangi biaya operation gitu ya, itu masih tersisa katakanlah 5 juta gitu ya. Tersisa 5 juta sudah dikurangi untuk biaya operation di rumah tangga. Nah, tentunya nanti bisa kalau 36 bulan yang bisa dapat uang pinjaman
mungkin 100 juta bisa itu. Wah mantap sekali. Memang ya. Kalau 36 juta, 36 bulan sorry, 36 bulan bisa sampai 100 juta. Oke, ini memang mengatasi masalah tanpa masalah ya, belum berganti ya tagline-nya ya. Belum. Kemudian ada lagi yang sempat kita singgung adalah Pegadaian itu juga ada KUR juga Pak ya. infonya. Jadi KUR ini memang kalau menurut saya ya, kami menghimbau kepada masyarakat Kota Magelang dan yang mendengarkan radio Tidar ini kan program pemerintah. Salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah bahwa PT Pegadaian juga menyalurkan kredit usaha rakyat. Hanya saja memang di perbankan juga menyalurkan. Di lembaga lain juga menyalurkan mungkin ya yang ditunjuk pemerintah. Kita menyalurkan hanya maksimum pagu pinjamannya 10 juta. Artinya yang betul-betul usaha mikro kecil betul. Kita segmentednya di situ, Mas. Contoh misalkan ada jualan catering mungkin Pak. Catering kecil-kecilan, masih kecil ya. Warung lah ya. Warung kecil-kecilan, warung kelontong kecil-kecilan di dalam kampung. Kemudian ya yang usaha-usaha bikin anyaman apa, anyaman bambu dan seterusnya, kurungan ayam misalkan. Magelang tuh lagi banyak Pak yang begitu Pak. Nah itu bisa. Kalau memang butuh modal usaha 5 juta, 6 juta sampai 10 juta langsung menghubungi outlet kita saja. Persyaratannya apa aja? Persyaratannya cukup mudah. Ini adalah satu yang penting adalah surat keterangan dari kelurahan bahwa yang bersangkutan atau yang mengajukan adalah punya usaha kecil itu. Kemudian yang kedua tentunya data keluarga, tentunya kan seperti lembaga-lembaga lain ya, data keluarga, KTP, KK dan sebagainya. Nah kemudian kalau memang ini adalah karena ini sifatnya adalah kredit program, ini tidak ada agunan. Jadi karena tadi udah dibuktikan dengan usahanya tadi Pak ya. Ada surat keterangan, kita survei ada usahanya betul, dan memang ada niat untuk melakukan usaha dengan sungguh-sungguh, ada niat tentunya membayar Mas, membayar bulanannya. Kan udah ada usaha, udah pasti ada hasilnya ya Pak. Betul, nah itu tidak perlu pakai agunan. Bener saling percaya banget, memudahkan tadi. Mengatasi masalah tanpa masalah itulah Pegadaian ya Pak ya. Kalau untuk program terbaru dari Pegadaian sendiri Pak, ini ada apa aja sih Pak? Terkaitan juga tadi sempat dibilang ada lelang Pegadaian. Kalau lelang itu begini Mas, jadi lelang ini kan khususnya perhiasan itu kan di setiap bulan kan setiap outlet ada sebagian kecil, saya katakan sebagian kecil yang tidak diselesaikan oleh nasabah kita. Sebenarnya sayang, kita ini nggak mengharapkan ada lelang-lelang seperti itu. Ini kemudian biasanya dikumpulkan di suatu cabang. Kemudian biasanya sekarang dipasang di etalase Mas. Udah begitu masuk udah tahu ya ini yang dilelang tuh ini. Itu biasanya perhiasan, gelang, kalung, cincin dan sebagainya itu ada di situ. Dan keunggulannya apa kalau masyarakat ingin tahu keunggulannya apa lelang di Pegadaian? Satu, tidak ada biaya ongkos bikin, bebas ongkos bikin. Kalau mohon maaf kalau mungkin di toko yang lainnya ada ditambah ongkos bikin. Kemudian yang kedua kepastiannya adalah karatase. Karatase itu kalau di kita karena kita kan ahlinya menaksir perhiasan. Kalau emang 10 karat ya betul-betul itu diuji dimanapun 10 karat, 16 karat, 18 karat, 22 karat itu sesuai dengan kondisi real barang itu. Terus yang ketiga, silahkan dibeli, tapi jangan dibeli cash, dicicil saja supaya ringan. Bisa Pak? Bisa. Barang lelang itu bisa dicicil? Bisa. Bisa dicicil aja, enggak apa-apa. Kita senang kalau dicicil. Malah senang, karena dapat lagi apa ya. Menarik. Ada lagi apa Pak keuntungan kalau kita lelang online, lelang Pegadaian? Tapi nggak ada yang lelang online ya Pak infonya kemarin? Lelang online nggak ada. Hati-hati kita nggak menyelenggarakan lelang online karena banyak yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Hati-hati, harus dikonfirmasi. Betul dari Pegadaian mana, siapa yang PSC-nya siapa. Karena banyak sekarang modus-modus yang mengatasnamakan Pegadaian untuk lelang, tapi ada niat untuk mengambil keuntungan secara pribadi atau kelompok dari orang yang tidak bertanggung jawab Mas. Lelang itu hanya ada di display di tiap kantor Pegadaian ya Pak ya berarti ya. Hanya itu saja sahabat yang dipercaya. Dan satu lagi. Iya Pak. Kemarin kalau nggak salah kita sepakat dengan Bu Pinca Magelang itu. Besok
dipajang. Oh yang di ini? Iya. Oke, sahabat Tidar. Jadi jalan sehat, pulang-pulang bawa barang lelang ya Pak ya? Wah menarik itu. Menarik. Dan bisa dicicil lagi ya bisa Pak ya? Dicicil. Oke. Wajib dicicil malah. Oke, saya malah pengen merapat ini besok ya. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan sudah ada yang masuk Pak sebelum nanti kita bahas program terbarunya Pegadaian Pak. Yeah. Yang pertama ada Nurina, Pak kasih tahu dong syarat gadai sertifikat tanah apa saja? Apakah prosesnya lama? Kalau proses ya berapa ya, tergantung. Jadi proses itu kan tergantung. Kalau standar kita sih tiga hari 4 hari ya harusnya begitu. Tapi kan biasanya di pertengahan proses itu kan ada syarat yang belum tercukupi sehingga harus mundur kan begitu biasanya gitu Mas. Kalau kita pengennya cepat. Nah pinjaman yang agunannya sertifikat tanah itu adalah tetap seperti yang saya sampaikan tadi, harus ada usahanya. Oke. Yang kedua, multiguna. Oke, masuknya ke multiguna. Multiguna ya? itu karyawan tetap tapi mengagunkan sertifikat, nanti kita berikan pinjaman. Yang paling penting kita harus menilai RPC-nya, repayment capacity, kemampuan bayar dari calon yang mengajukan itu. Oke. Kemudian ada lagi Zahrina, gadai HP bisa nggak Pak? Syaratnya apa aja? Bisa. Monggo, gadai HP bawa HP aja sama tinggal charger. HP aja sama chargernya itu tinggal digadaikan. Kalau HP itu biasanya kena berapa Pak kalau ini? Tergantung mereknya. Mereknya aja ya. Oke, itu ada lagi dari Mbak Sari, Mas Iqbal, Pak Winarta, saya tertarik dengan pinjaman Pegadaian. Apakah ada survei atau tidak? Sementara saya hanya nyetok-nyetok dagangan ke pasar, tidak punya kios sendiri. Bisa kur aja. Itu maksudnya kur ya? Kur aja bisa dong. Kan kami harus survei dong, kan melihat prosesnya Mas, melihat prosesnya, activity operationnya seperti apa kan kita harus lihat dong. Meskipun hanya nyetok-nyetok dagangan itu juga termasuk kur ya. Sepanjang itu merupakan perputaran usaha, katakanlah nyetok kemudian bawa ke sana sudah ini sudah ada keuntungan sedikit, ya nanti kita hitung, oke, nanti kita beli kur berapa, 3 juta, 4 juta, 5 juta, bisa. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ini ada yang juga tanya, saya ada gadai emas, ternyata terlambat mengangsur sampai dilelang. Kalau emas punya saya sudah dilelang, apakah bisa didapatkan kembali nggak Pak? Misal belum terjual. Nah ini. Saya lihat emas saya masih ada di etalase Pegadaian. Oh, gimana Pak itu Pak? Beli lagi, dibeli. Itu dibeli malah. Saran saya dibeli diangsur. Oh, malah. Karena kan sudah masuk ke kategori barang yang sudah siap untuk dilelang. Karena kan sudah jatuh temponya sudah terlewatkan, kan sudah kita tunggu. Berarti itu udah jadi hak milik Pegadaiannya ya berarti itu ya? Hak milik iya, hak milik pasti. Oke. Tujuannya menjual kan untuk menutup dari kewajiban dari yang sebelumnya. Oke. Kalau mau menginginkan lagi, monggo diangsur aja. Oke, berarti langsung diambil aja tuh ya, dicicil. Dulunya apa namanya? Menjaminkan, sekarang malah mencicil ya, jatuhnya ya. Ada lagi Sisil, tanya dong Mas, bunga kur Pegadaian berapa ya dan plafonnya sampai berapa tahun? Plafon sampai 3 tahun, bunganya murah banget, 0,14. Kalau kita istilahnya munah ya. Iya. Munah itu jasa simpan, karena ini prinsipnya pakai syar'i kan. Kur syariah namanya. Itu mau pinjam berapa itu katanya? Saya kasih contoh, bunganya munahnya 0,14. Cuman bunga berapa, plafonnya sampai berapa tahun gitu aja Pak? 36 ya? bulan. 36 bulan berarti 3 tahunan sahabat Tidar ya. Ada lagi dari, ini malah nanya untuk acara besok Pak. Ya, gimana? Ada berapa booth dari Pegadaian, apakah kita juga bisa konsultasi sama kru Pegadaian? Bisa. Sudah kita siapkan, memang kita antisipasi. Satu, kemarin itu Mas, yuk pada ini aja, pajang etalase, satu itu. Kemudian membuka konsultasi terkait dengan fitur Pegadaian seperti apa, isinya seperti apa. Kalau mau mengajukan pinjaman seperti apa, nanti kita layani di lapangan. Sambil menunggu, setelah finish, menunggu pengumuman door prize, menikmati musik sambil tanya-tanya boleh. Oke. Kemudian ada Farida, saya jualan online Pak, tapi di rumah nggak pernah stok barang. Jadi gimana nanti pas disurvei? Sepanjang ada buktinya, oke. Makanya bukti-bukti itu bukti transaksi, kemudian bukti upload itu bisa. Bukti upload transaksi itu tentunya ada transaksi berapa sih satu bulan, 1 minggu kan gitu Mas. Itu bisa. Ini malah pada nanya Pak, nggak pada mau minta tiket nih sahabat Tidar nih. Kita masih ada 5, jangan lupa ketik yang utama Pegadaian, spasi nama, spasi umur, spasi alamat, masih ada 5 nih kita. Malah pada nanya semua ini Pak.
Terakhir tadi Pak, yang tentang program terbaru yang sedang atau akan ditawarkan oleh Pegadaian apa aja Pak? Kalau program terbaru kita hanya memberikan, ini ada program cashback gitu aja sih. Cashbacknya kalau contoh membeli keping mulia itu emas batangan itu kan mulai 1,5 gram ada, 1,5 gram, 1 gram, 2 sampai 1 kilo itu kita siapkan, itu ada cashbacknya. Per gramnya 25.000 kami ngecek kalau tadi. Jadi menurut saya ini himbauan juga, himbauan itu bisa diterima bisa tidak. Kalau kita mempunyai atau ada kelebihan terutama uang, itu sebaiknya kelebihan itu salah satu disisihkan untuk investasi emas. Karena apa? Karena fluktuasi emas boleh kalau dilihat data itu selalu tidak akan turun sebentar, nanti akan naik, lonjakannya akan 2 kali lipat lagi begitu kan. Tuh berarti Pegadaian itu tidak hanya mengatasi masalah tapi juga bisa berinvestasi juga ya Pak ya. Ini mungkin agak linear dengan pertanyaan dari Elvira yang ada di Salam. Pak, kemarin sempat ditawarin ada tabungan emas Pegadaian, itu apa Pak? Kasih tahu plus minusnya dong. Ya, tabungan emas dengan investasi emas langsung itu memang ada perbedaan. Kalau investasi emas yang saya sampaikan yang pertama itu mulai dari 0,5 gram sampai 1 kilo ada, dicicil sampai dengan 36 bulan atau bahkan 48 bulan. Itu bisa dicicil. Kemudian nanti bentuknya setelah selesai angsurannya atau sudah dilunasi itu bentuknya adalah emas batangan. Yang disimpan masing-masing nasabah kita. Kalau tabungan emas itu adalah bentuknya nabung uang senilai Rp10.000 itu sudah disetarakan dengan 0,01 gram. Artinya pada saat kita nabung mulai 10.000 sudah tertulis di situ rupiahnya 10.000. Kemudian konversi dari 10.000 adalah 0,01 gram. Saldo akhir 0,01 gram gitu. Nambah lagi 50.000 dapat 0,05 gram. Rupiahnya ditulis nabung 50.000. 0,05 saldonya menjadi 0,05 tambah 0,1 0,6 gram. Jadi tabungannya bentuknya saldonya adalah saldo gram emas. Keuntungannya apa? Pasti ada keuntungannya. Kalau rupiah, ya mohon maaf, dari tahun coba deh bandingkan motor tahun 94, harga motor baru 5 juta udah dapat Mas. Betul. Sekarang motor sudah Honda sudah, dulu Astrea kalau nggak salah Astrea apa ya dulu saya pernah beli 4.500.000 itu. Astrea ya pokoknya ya Honda ya. Betul lah Honda. Pada saat sekarang yang setara kan Vario dan seterusnya sudah 20 sekian juta. Artinya nilai uang ya memang sangat jauh berbeda dengan emas ya, fluktuatifnya. Dengan emas. Kalau emas beda, karena dulu beli Honda 4,5 juta. Betul. Itu dulu gramnya sekian, katakanlah 294 itu harga emas berapa? Masih kecil waktu itu. Mungkin masih belasan ribu. Kalau itu disimpan sejak 94, sekarang ditarik udah ratusan ke juta 2024 itu sama bisa beli Honda Vario yang terbaru. Itulah keuntungannya. Itu kalau untuk persyaratannya seperti apa Pak? Untuk ibaratnya kayak tabungan awalnya? Tabungan awal, hanya minta promo aja deh. Yang mau aplikasi besok di mana? Di lapangan Rindam free deh. Sebenarnya ada biaya administrasinya karena bukunya kan, bukunya kan bayaran kalau salah 30.000 atau berapa, saya lupa pastinya, tapi sekitar 30.000. Namun untuk yang besok aplikasi di sana saya pikir free aja ya. Nanti tak sampaikan ke grupnya. Tambah lagi nih dapat promo terbaru Pak Winarta nih. Jadi untuk sahabat Jadan ini juga termasuk salah satu investasi tapi juga menjanjikan banget ya Pak emang tabungan emas ini. Betul. Termasuk saya juga mulai dari fitur ini baru. Ini fitur keluar kan tahun 2000, kalau tidak salah 2016 mulai muncul. Saya mulai ya lumayan. Kalau penarikannya gimana Pak? Nanti kalau ibaratnya kita mau narik. Kalau saya lihat fluktuasi gini Mas, kalau tabungan Mas itu. Dulu 2016 harga 1 gram emas masih 400.000 sekian. Sekarang Mas 1 juta. 1 juta lebih ya. Artinya tabungan saya misalkan dulu yang 400.000 itu sudah ketemu 100 gram sekarang sudah 100 juta. 4 kali lipat lebih ya naiknya ya.
Jadi memang secuan itu sahabat Tidar. Jadi silakan untuk ini bisa dibilang salah satu penawaran terbaik dari Pegadaian nih, silakan sahabat Tidar bisa lakukan aja. Gabung untuk tabungan emas. Ada promo apa lagi Pak yang mau disampaikan? Saya pikir besok saya pikir kalau langsung aplikasi tabungan emas cukup KTP aja, nanti biar diproses di hari Seninnya, ya free lah. Free artinya free administrasi. Iya, ini banyak yang ini. Ada lagi program Arum Haji infonya Pak, dan umroh itu apa lagi tuh Pak? Arum Haji itu kita memang membantu tentunya bagi kaum muslim gitu untuk menunaikan ibadah haji. Jadi mekanisme begini, atau perbedaannya dulu ya. Perbedaan antara nabung sendiri, katakanlah nabung sendiri ya, nengi gitu. Katakanlah saat ini 26 juta atau berapa ya, kalau nggak salah ya. 20 malah udah 40-an lebih Pak. 40-an, tapi 25 juta itu kuota hajinya dapat. Jadi kuota haji itu harus ada 25 juta setor dulu. 25 juta dulu baru dapat kuota. Nah, pertanyaan saya, kapan kita nabung 25 juta di rumah? Sampai kapan bisa tercapai memenuhi 25 juta untuk kuota kan? Nah, kita menjembatani itu. Artinya begini mekanismenya. Masyarakat bisa ke Pegadaian, kemudian ingin berangkat haji, nanti kita bantu. Kemudian caranya gimana? Yang 25 juta itu dicicil. Dicicil sampai dengan 5 tahun malahan. 5 sampai dengan 5 tahun. Misalnya berdua ya tinggal kali 2 gitu kan. Itu sampai dengan 5 tahun, tapi syarat awalnya harus ada jaminan hanya 3,5 gram. Emas ya Pak ya. 3,5 gram emas. Dan nanti kalau sudah lunas 25 juta itu kita kembalikan, bukan kita diambil Pegadaian, enggak. Kita kembalikan 3,5 gram untuk sangu atau untuk di sana atau untuk apa monggo, tapi kita kembalikan. Nah, keuntungannya adalah kuota bisa didapat terlebih dahulu karena kita yang ngurusin. Ibaratnya besok ketika berangkat udah kelar cicilannya ya Pak ya. Betul. Kuota sudah didapat pada saat ini, walaupun ini posisinya nyicil di 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun. Beda dengan kalau nabung. Nabung sekarang misalkan 25 juta mau sampai kapan? Nanti kuotanya ada di tahun berikutnya kan gitu. Kita udah lunas itu tabungannya ya Pak ibaratnya. Betul. Oke, menarik sekali sahabat Tidar yang sudah dilakukan oleh Pegadaian. Sekali lagi besok kalau misalkan sahabat Tidar mau kenal lebih dekat lagi dengan Pegadaian, bahkan bisa langsung bergabung dengan penawaran-penawaran menarik dari Pegadaian. Ini sahabat Tidar besok langsung datang aja langsung ya ke lapangan Rindam, sambil juga Jalan Sehat memperingati 25 tahun Kementerian BUMN mulai dari jam 5:30 pagi sampai selesai di lapangan Rindam Kota Magelang. Ini banyak yang memeriahkan acaranya, ada UMKM Magelang juga, Octave Band, ada Dekiki, Home Band JK and Friends, Anet Kuswoyo, dan acaranya juga gratis. Ada sepeda motor listrik yang dibagi, kemudian sepeda lipat, smart TV, kulkas, mesin cuci, handphone, rice cooker, dispenser, dan masih banyak lagi. Kalau masih belum dapat tiketnya, jangan lupa kirim ke WhatsApp 0878 0878 9430. Ketiknya nama, spasi Pegadaian dulu, spasi nama, spasi alamat, spasi umur. Langsung dikirim ke 0878 0878 9430. Mungkin sebelum pamitan Pak, ada yang mau disampaikan lagi ke sahabat Tidar kaitannya dengan Pegadaian dan acara untuk besok? Yang pertama untuk khususnya masyarakat Kota Magelang dan sekitarnya, untuk acara besok, yang pertama mari kita song-song untuk acara gerak jalan santai bersama Pak Wali tentunya dan musbida lainnya yang kita undang untuk hadir, sama-sama kita jalan santai dan momentumnya adalah membudayakan hidup sehat gitu ya, untuk olahraga hidup sehat. Kemudian yang kedua, terkait apa yang kami sampaikan, fitur-fitur produknya PT Pegadaian, ya komitmen dari PT Pegadaian adalah ingin memberikan kemanfaatan kepada masyarakat semuanya, tentunya untuk usaha, untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak. Itu kami siap di seluruh outlet yang ada di Kota Magelang, Kabupaten Magelang, siap melayani dengan sebaik-baiknya,
kalau bahasa marketingnya service excellent untuk masyarakat Kota Magelang dan sekitarnya, termasuk Kabupaten Magelang. Dan sudah jaminan kualitas itu Pak. Dan kami pastikan bahwa tim kami akan melayani dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan moto mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Winarta selaku Asisten Vice President Bisnis PT Pegadaian Area Yogyakarta sudah hadir di Radio Tidar. Sukses untuk besok Pak. Siap untuk goyang. Amin. Ya kan? Amin. Dan untuk sahabat Tidar. Doa kita bersama. Mudah-mudahan besok tidak ada halangan rintang. Kita sama-sama untuk olahraga bersama. Oke, dan sering-sering ya Pak Pegadaian ke Radio Tidar ya Pak. Kayaknya seru ini, kita banyak yang akan dibahas kayaknya yang untuk masyarakat. Dan terima kasih sekali lagi untuk sahabat Tidar yang sudah bertanya dan yang sudah mengirimkan data diri. Kita langsung undi ya Pak, nggak apa-apa ya Pak? Moga. Langsung yang pertama kita ucapkan selamat kepada Agus di Mertoyudan di 0897 6816 sekian. Sekali lagi Agus di Mertoyudan 0897 6816 sekian. Selamat untuk Arinda Malanggaten 0813 8282 sekian. Selamat juga untuk Saskia di Secang 0821 1779 sekian. Selamat untuk Murni di Belondo 0813 9012 sekian. Satu lagi selamat untuk Anjas yang ada di Menowo di 0896 5908 sekian. Habis ini kita akan kirimkan link untuk registrasinya. Segera langsung diambil tiketnya di Radio Tidar FM Jalan Gatot Subroto nomor 1 Akmil Magelang. Sekali lagi terima kasih Pak Winarta sudah bergabung. Sukses untuk besok acaranya Bapak. Amin. Mudah-mudahan sukses untuk kita bersama juga. Dan sekian dulu sahabat Tidar untuk Radio Talk Show bersama dengan BUMN. Sampai ketemu besok tanggal 5 Maret 2023 di jam 5:30 pagi sampai selesai di lapangan Rindam Kota Magelang. Suara Adita Karya, Radio Tidar. Sampai jumpa.